Oleh syukurlah bagi Tuhan pada waktu yang diberikan kepada kita, tepat waktu yang indah, amin. Haleluya, kita diberikan Tuhan semangat dan sukacita. Nah, Roh Kudus selalu memacu akan semangat kita, gairah kita untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Dan kita mengenali bahwa setiap firman yang diucapkan, yang keluar daripada mulut Allah, itu sendiri itulah makanan kita. Amen. Makanan yang segara, makanan Raja Wali, yang sudah dipastikan, ya, yang sudah dipastikan bahwa firman itu tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bila firman itu ada di dalam kita, selalu bekerja siang dan malam, maka sifat kita tidak akan pernah berubah daripada Kristus. Hati kita tidak pernah berubah daripada Kristus. Karena Dialah Sang Pengasih, Sang Penebus kita, menyucikan segala kesalahan dan dosa. Sehingga kita dapat mengerti dan memahami bahwa di zaman ini adalah zaman yang modern. Haleluya. Dan kita pastikan bahwa kita sanggup melawan akan dunia ini. Di mana dunia ini sebenarnya tidak layak lagi sebagai tempat tinggal kita. Tetapi kita harus tinggal di sini sementara waktu. Dan kita benar-benar harus dilatih di padang gurun ini, sebelum tiba waktunya bagi kedatangan Kristus yang kedua, untuk supaya kita menyatu dengan Dia dan membawa kepada kerajaannya. Dari mana dulu kita berasal? Kita tahu bahwa kita sudah berada dulu di dalam pikirannya Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dan itulah tepatnya bahwa kita selalu bekerja di satu lokasi. Sekalipun kita berbeda lokasi dengan saudara-saudara kita yang seumam dengan kita, yang menerima pesan di akhir zaman ini, sekalipun berbeda suku, sekalipun berbeda bangsa, tetapi kita tahu bahwa kita berasal dari satu pikiran, berasal dari satu tempat, yaitu daripada Yesus Kristus sendiri, daripada Allah sendiri. Dan kita sudah dikenali Allah sebelum dasar dunia ada. Dan itulah sebabnya firman berkata, barang siapa yang ditarik oleh Bapakku, ya, dia akan datang kepadaku. Haleluya. Amen. Jadi ada penentuan, ada penentuan, ada penetapan untuk supaya kita menjadi anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan pada akhir zaman ini, untuk mau bertindak dan benar-benar berjalan di sebuah jalan yang tidak berbelok-belok. Karena tidak ada jalan yang berbelok-belok yang dibangun Tuhan bagi mempelai wanitanya, bagi setiap orang percaya. Tetapi kita tahu bahwa di zaman ini, kita tahu bahwa setan, iblis sedang membangun sebuah jalan yang sedang berbelok-belok. Karena memang itulah yang disukai, itulah yang dikehendaki. Itulah sebabnya dari satu aturan menjadi ribuan bahkan jutaan aturan buatan manusia yang berasal daripada si setan. Tetapi aturan yang berasal dari Tuhan hanya satu: lakukan firman-Ku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada aturan yang lain. Dan setiap perjalanan sepanjang zaman-zaman gereja hanya ada satu aturan disampaikan kepada seorang mediator atau seorang nabi, yaitu lakukan firman-Ku. Hanya ada satu aturan yang datang, yang diperintahkan untuk Nuh lakukan: bangunlah Batra dan masuk ke dalamnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya ada satu aturan yang dibuat kepada Musa.
ketika dia memiliki tongkat, lakukanlah aturan yang sedang kupesankan kepadamu untuk kau lakukan. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah semakin pintar. Karena dulunya pun ular di sana sudah sangat religius untuk memperdaya Hawa. Apalagi di zaman ini. Inilah zamannya ekspres. Tidak bisa lagi berlamban-lambat, tidak bisa lagi berlamban-lamban. Tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain lagi. Sehingga antara orang dunia pun dan orang-orangnya Tuhan selalu mengambil satu tindakan. Karena sama-sama melakukan pekerjaan yang ekspres. Haleluya. Karena sama-sama memiliki waktu 24 jam. Gak ada yang namanya yang dimiliki oleh setan waktu 26 jam atau 27 jam. Sama-sama memiliki. Jadi selalu berjalan. Ketika Kristus berjalan, maka setan pun berjalan. Ketika Kristus menabur, maka setan pun juga menabur. Kalau kita tidak memiliki jet, kalau kita tidak memiliki Raja Wali untuk siap terbang ke sana dan meninggalkan hal-hal yang berasal dari dunia ini, maka kita tentunya akan kalah. Haleluya. Karena kita melihat betapa hebatnya sebuah laba-laba untuk membangun sebuah perangkap. Untuk supaya ketika mangsanya atau musuhnya datang ke sana langsung terperangkap dan digulung dan tidak bisa lagi keluar dari sana. Dan ketika dia masuk ke sana, dia digulung, lalu dia langsung pusing. Dia memikirkan hal-hal bagaimana caranya untuk supaya bisa keluar dari sana. Tetapi ketika dia sudah terperangkap, dia langsung stres, pusing dan pingsan. Akhirnya menimbulkan kematian. Haleluya. Itulah pekerjaan dunia ini. Jadi kalau kita bisa dijerat, kalau kita bisa terperangkap di sebuah jaring tersebut, karena mereka selalu membuat jaring bagaimana caranya untuk supaya anak-anak si pencipta langit dan bumi bisa terperangkap di sini, dan sehingga mereka tidak bisa lagi bergerak dan memikirkan hal-hal surgawi, melainkan memikirkan hal-hal yang berasal daripada dunia ini, daripada si iblis, daripada saya sendiri. Aku akan berusaha, kata si setan. Itulah sebabnya tidak ada istilah saudara, tidak ada istilah family, tidak ada istilah ayah, ibu, siapapun. Kalau selagi dia memiliki perangkap untuk supaya membuat diri orang-orang percaya masuk terjerumus ke dalamnya dan digulung dan dibalut di sana sehingga dia pusing dan stres dan juga mengakibatkan kematian, kenalilah pohon dari buahnya. Haleluya. Gak ada ayah, gak ada anak, gak ada siapapun di dunia ini. Karena Yesus pun berkata demikian. Haleluya. Dia melihat pohon dari buahnya. Tidak peduli mau siapapun, mau tetangga, mau siapapun, gak peduli. Tetapi kita tahu dan kita melihat ketika mereka melakukan hal-hal yang baik, dan ada suatu tanda-tanda yang akan datang kepada mereka, memisahkan antara terang dan gelap. Ada sesuatu yang sedang berlangsung, sebuah peristiwa yang sangat besar bagi orang-orang percaya. Ada sebuah tantangan, ada sebuah rintangan, masalah dan lain sebagainya, untuk menerobos, untuk supaya tidak masuk ke dalam tawaran si iblis.
Bukankah ada dua hal, ya? Bukankah ada dua hal yang bersifat tawanan? Ada yang satu tawanan iblis, ada yang satunya lagi tawanan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selalu seladang, selalu seiring. Itulah sebabnya tidak bisa dipisahkan antara ilalang dan gandum. Selalu tumbuh bersama-sama. Tetapi yang satu akan binasa, yang satu akan masuk ke dalam lumbung kerajaan. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita harus pintar dan selalu memikirkan hal-hal ya untuk masa depan. Untuk supaya membangun sebuah rumah masa depan. Haleluya. Jadi harus memiliki visi dan misi. Dan ada yang berpikir secara panjang ya untuk memikirkan masa depan. Ada yang memikirkan hal-hal yang pendek atau ekspres. Kalau kita tidak memiliki hal seperti itu, maka kita keliru dan tidak memahami firman Tuhan. Tetapi terpuji nama Tuhan. Itulah sebabnya mata diberikan kepada kita adalah mata Raja Wali. Bukan hanya sekedar, tetapi memang seutuhnya kita adalah anak-anak Raja Wali di akhir zaman. Untuk mengenali zaman kita, zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Haleluya. Peristiwa-peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Kalau sudah keluarga berkata menolak akan kebenaran, akan firman dan tidak dapat melihat apa yang hendak dia lakukan, maka dia tidak lain adalah sama seperti ayam yang tidak mengerti akan pekikan Raja Wali tersebut. Haleluya. Ketika dia di pekarangan, maka dia bisa seperti seorang raja yang memiliki semua jenis makanan yang ada di sana. Baik yang kotor maupun di kolam dia yang bocor maupun di tempat-tempat yang berbau, yang banyak sampahnya, apapun itu yang disukai. Tetapi ketika tiba saatnya bahwa 7 zaman gereja, yaitu zaman Laodikia, tibalah waktunya bahwa berbicara di sana adalah zaman Raja Wali, dan Raja Wali akan meninggalkan dunia ini. Apa yang tinggal di dunia ini adalah ayam yang tidak mempunyai hukum, yang tidak mempunyai sayap, yang tidak mempunyai tajam, ya mata yang tajam, yang tidak mempunyai pekikan yang sama seperti Raja Wali. Haleluya. Dan hanya Raja Wali lah yang bisa naik ke atas sana dan melihat akan dunia ini sesuka hatinya. Mau kemanapun dia pergi, dia bisa melihat ke bawah apa yang ada di bawah. Haleluya. Siapa yang tidak takut kepada Raja Wali ketika dia memekikkan suaranya? Hal yang sama juga, siapa yang tidak takut kepada singa ketika dia mengaum? Ada waktunya akan kita memberikan sebuah pekikan kepada dunia ini. Maka mereka akan takut ketika Allah menjatuhkan penghakiman bersama-sama dengan mempelai wanita. Maka dunia ini akan gemetar dan gentar. Mereka ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi kemana-mana. Tidak ada waktu yang tersisa. Kalau Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya, tidak ada waktu yang tersisa untuk bertobat bagi manusia. Itu yang menyedihkan. Haleluya. Karena mempelai wanita akan bersama-sama menghakimi
bersama-sama dengan Kristus akan bersama-sama menghakimi akan dunia ini. Karena demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Itulah yang menyedihkan. Gak ada istilah abang, gak ada istilah adik, gak ada istilah ayah, gak ada istilah ibu, gak ada istilah kakek. Semua tinggal kalau memang mereka tidak mau mendengarkan kabar keselamatan pada waktunya, pada zamannya. Kita melihat bagaimana tentang Firaun dengan Musa. Apakah Firaun bisa mengira bahwa dia bisa dapat berjalan dari menyeberangi laut merah sana atau laut mati sana? Gak ada jalannya itu. Mereka kan sama-sama, Firaun mengira bahwa mereka adalah sama-sama manusia. Seharusnya mereka sama-sama binasa di tengah laut sana. Tetapi pikiran Firaun, ya, bagaimana mungkin dia bisa menyeberang dari laut sana, sedangkan aku tidak? Apa yang ada dalam dirinya? Bagaimana mungkin dia bisa terbang sampai ke sana? Apa yang menggendong dia? Raja Wali. Sama-sama memiliki tentara, sama-sama memiliki raja, sama-sama memiliki prajurit yang sama, yang dimiliki Musa dan juga yang dimiliki Firaun. Firaun bermimpi mengira prajuritku banyak. Emangnya engkau saja yang bisa menyeberang? Emangnya dia memiliki raja wali? Firaun nggak memiliki raja wali. Haleluya. Karena bangsa Israel, anak-anak Ibrani itu memiliki raja wali. Karena raja wali artinya adalah seorang utusan yang menggendong, yang membawa mereka keluar dari Mesir. Sementara Firaun gak memiliki satu bulu pun di dalam tubuhnya terdapat bulunya raja wali. Jadi apa yang dianggarkan? Sehingga mereka binasa, mati ditelan oleh lautan tersebut. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya apabila berbicara tentang hal-hal dari surgawi, didengarkanlah. Haleluya. Diterimalah. Dimasukkanlah ke dalam lumbung. Supaya jiwa yang ada di dalam palungan kita ini makan dan selalu bersuka cita. Haleluya. Tetapi hal-hal yang berasal dari dunia, sebelum alam menciptakan dunia ini, mereka sudah menjadi anak kebinasaan. Dan keduanya harus bertentangan dan harus berlawanan satu dengan yang lain. Karena itu sudah janji Allah ketika Hawa melahirkan antara Kain dan juga Habel. Glory. Mari kita buka kitab kita. Dan kita akan membahas tentang, atau subjek kita pada waktu yang indah ini adalah Allah yang kaya dan rahmat. Allah yang kaya dengan rahmat. Kita buka dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membacakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami melihat pelita, kami melihat terang Tuhan di waktu senja ini. Bahwa Engkau sudah memberikan pengertian lebih lagi kepada kami Tuhan. Akan mengerti setiap jengkal, setiap langkah. Apa yang sedang terpampang di hadapan kami Tuhan. Bahwa selalu iblis membisikkan sesuatu untuk memelintir firman-Mu. Untuk menambah dan mengurangi setiap firman-Mu. Tetapi ketika Raja Wali Tuhan, induk Raja Wali sedang tampil dan datang membawakan Tuhan sebuah pesan. Terang-Mu di waktu senja ini Tuhan. Bagi makanan rohani pada musim pada zaman kami ini. Di zaman Laodikia ini Tuhan. Sehingga kami dapat memakan. Dan mata kami melihat Tuhan. Bahwa hal-hal yang berasal dari dunia ini kami singkirkan. Dan kami tolak Tuhan. Demi firman-Mu yang hidup. Yang mulia. Yang Kau berikan Tuhan. Bagi kami di akhir zaman. Sebagai keluputan daripada kesalahan dan dosa Tuhan. Sehingga kami tidak masuk ke dalam penghakiman. Melainkan Tuhan masuk kepada keselamatan. Karena Engkau sudah menentukan dan memilih kami sebelum dasar dunia ada. Dan kami sudah ada dalam pikiran-Mu Tuhan sebelum dasar dunia ada. Sebagaimana Tuhan. Ketika si Abraham itu Tuhan. Sudah ada dulu di benih itu sudah ada dulu di punggungnya atau di pinggangnya si Abraham Tuhan. Sehingga dia pun memberikan perpuluhan 10 itu kepada Melkisedek Tuhan. Hal yang sama yang kami lakukan di akhir zaman ini Tuhan. Kami sudah ada dulu dalam pikiran-Mu sebelum dunia ini Kau bentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan hati yang segar, pikiran Tuhan yang cerdas, yang memiliki hikmat benar-benar akan pengertian akan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkata, siapa yang ditarik Bapakku akan datang kepada Aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Karena tidak ada yang lain Tuhan di luar daripada domba itu yang akan mendengarkan suara-Mu. Sekalipun banyak Tuhan pemecah belah mencoba untuk mempengaruhi kami, mencoba untuk membawa kami Tuhan kepada kegelapan, kepada sistem buatan manusia. Kami tahu bahwa ada Tuhan di dalam jiwa dan hati kami, yaitu sebuah pemisahan total dan ketidakpercayaan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengenali zaman kami Tuhan. Zaman apa yang sedang kami hidupi di zaman ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kini percaya bahwa Roh Kudus-Mu pada waktu yang indah ini akan memimpin kami dan mengajar kami Tuhan. Mengurapi setiap telinga Tuhan, mengurapi setiap kepala kami. Sekalipun Tuhan, anakku tidak bisa dengan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau sertai, Kau berkati dia. Biarlah selalu firman-Mu Tuhan selalu terpancar di dalam pikirannya sebagai alat senjata dia, sebagai pelita dia Tuhan untuk menuntun dia kepada seluruh jalan kebenaran. Dunia ini tidak berlaku dan tidak berdampak bagi kami Tuhan jika firman-Mu tidak ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita melihat di Efesus ini berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang ahli teolog yang bisa diandalkan di sebuah bangsa, yang sangat ditakuti, yang terkenal. Haleluya. Bukan terkenal untuk melakukan yang benar. Bukan terkenal karena dia adalah seorang rasul atau seorang utusan. Tetapi pada waktu itu dia masih di dalam kandungan kegelapan.
Haleluya. Sehingga dia pun berkata, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Haleluya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang harus dimurkai. Tetapi kita lihat di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karunia kamu diselamatkan. Itulah sebabnya Allah yang kaya dengan rahmat. Haleluya. Tetapi ada waktu pemisahan. Ada waktunya berjumpa dengan Kristus, dengan Mesias. Dan Rasul Paulus kita sudah mengenal siapa kepribadiannya. Apa pekerjaannya. Tetapi karena Allah sudah menarik dia. Kembali lagi siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Haleluya. Gak masalah dia mau orang jahat dulu. Gak masalah dia sebagai orang yang ahli teologi dulu. Sebagai ahli tokoh masalah ada istiadat. Siapapun orangnya. Gak masalah bagi Allah. Yang jelas kalau dia sudah ditentukan Allah. Dan siapa saja yang ditarik oleh Allah akan datang kepada Kristus. Haleluya. Jadi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar, yang mulia, yang dengannya Ia mengasihi kita dan menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Kristus, apakah kita memiliki kesalahan dan dosa lagi? Karena tidak ada seorang pun yang bisa bersama-sama dengan Kristus kalau memiliki kematian. Kalau masih memiliki penghakiman. Apakah kematian adalah dosa? Apakah penghakiman adalah dosa? Jikalau ada dosa di dalam dirinya, di dalam diri orang-orang, maka dia akan dihakimi. Karena dia memiliki dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa bersama-sama dengan Kristus dan datang kepada Kristus kalau dia masih memiliki dosa. Haleluya. Yang dimaksudkan adalah di sini yang datang kepada Kristus harus memiliki kesalahan dan dosa. Yang dimaksudkan menyatu dengan Kristus. Kalau sudah menyatu dengan Kristus, berarti harus dilahirkan kembali dan harus dosa dan kesalahannya diampuni sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 38. Itulah sebabnya harus ada pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Dengan cara itulah untuk supaya bisa bersama-sama dengan Kristus dan datang kepada Kristus. Haleluya. Dan semuanya inilah yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus.
Efesus 2 ayat 1 ini, dia mengingatkan dan mengatakan itu karena dia memiliki hal yang sama dengan saudara-saudaranya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi karena firman yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena Allah kaya dengan rahmat. Haleluya. Sehingga benih itu pun menjadi hidup. Karena tanpa benih itu busuk dan jatuh dan mati, maka dia tidak akan bisa menghasilkan kehidupan. Haleluya. Jadi sama sekali tidak bisa diandalkan hal-hal yang dulu dilakukan di masa hidupnya yang lampau. Semuanya itu tidak bisa diandalkan dan dibawa kepada Tuhan. Semuanya itu harus ditinggalkan. Dan tidak bisa menceritakan kepada Kristus, Tuhan, aku dulu kan bos, aku dulu komandan di sana, aku kan dulu sebagai raja di sana, penguasa dunia. Bagaimana itu Tuhan? Nggak ada penghargaan sama saya. Nggak berlaku itu bagi Tuhan. Yang bisa dibawa kepada Tuhan adalah kerinduan akan keselamatan. Kerinduan akan firman-Nya. Haleluya. Dan merindukan, mencari bahwa jiwanya dan hati dan pikirannya selalu memiliki kerinduan untuk supaya bersama-sama dengan Bapaknya. Kalau seperti anak yang sedang berada di perantauan contohnya, selalu merindukan ayah dan ibunya. Bagaimana caranya ya? Aku sudah rindu, sudah kangen. Haleluya. Seperti itulah sifat kita, hati kita kepada Tuhan. Dan kita nggak pernah kangen, nggak pernah rindu sedikit pun kepada iblis. Karena itu adalah lawan kita, musuh kita. Itulah sebabnya kalau sudah musuh ayah, kalau ada seseorang musuh ayahnya, anaknya pun, wah, ikut-ikutan juga. Nggak ada yang namanya, udahlah ayah aja lah. Ya, kalau kita nggak usah lah. Nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Di mana-mana pun nggak ada seperti itu. Haleluya. Haleluya. Kalau Allah sudah benci, ya bermusuhan dengan setan, kita pun benci dan bermusuhan juga dengan setan. Haleluya. Amin. Itulah tandanya. Tetapi kalau anak-anak dunia, ya pengikutnya setan, mereka malah benci melihat ketika datang teguran dari firman. Ditegur dengan kasih, benci. Disampaikan firman adalah kebenaran, juga benci. Mukanya murung, ya, hatinya panas. Tetapi ketika disampaikan hal-hal yang berasal dari pada si iblis, maka dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena memang itulah ayahnya. Kita melihat bagaimana tentang perilaku Kain beserta juga anak-anaknya. Kemanakah Nuh? Anak-anaknya selalu mengikuti. Kemanakah Kain? Anak-anaknya selalu mengikuti. Satu binasa, satu hidup. Hal yang sama di zaman ini. Itulah sebabnya kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka.
Kalau berbicara tentang hal-hal yang berasal dari dunia dan tidak pernah menyentuh akan kebenaran jalan Tuhan, jangan coba-coba untuk mendengar. Nanti bisa-bisa terperangkap karena mereka adalah laba-laba yang membangun sebuah jaring. Ya, di mana jaring itu sebuah perangkap yang siapa saja masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar. Ada jaminan bagi seekor laba-laba. Ada sebuah jaminan. Itu dijamin itu. Asalkan hama yang raksasa yang datang ke sana merusak apanya. Haleluya. Jadi kita harus berhati-hati. Karena zaman ini tidak bisa lagi tidak zaman berlambat-lambat. Tetapi zaman ini adalah zaman cepat untuk mempercepat kedatangan Kristus. Jadi anak-anak iblis pun harus mempercepat kedatangan si setan. Haleluya, karena mereka harus berperang lagi suatu saat nanti. Itulah sebabnya Elia dan Musa harus tampil sebagai saksi. Ada sebuah peperangan, yaitu perang dunia ketiga. Kalau sudah datang perang dunia ketiga, gak ada lagi cerita panjang lebar. Gak ada lagi orang yang bisa tenang di depan rumah atau di teras bercakap-cakap, ngobrol. Gak ada lagi yang namanya di kedai minum kopi dengan santai. Kalau sudah dapat tiba perang dunia ketiga, orang berteriak di mana-mana, kesakitan dan tangis semua, ya, oleh karena perang. Apakah manusia di zaman ini memikirkan hal-hal yang akan datang? Hanya kita memikirkan hal-hal yang akan datang. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita memikirkan rumah masa depan kita. Membangun sebuah rumah masa depan. Bagaimana caranya membangun sebuah rumah masa depan? Lakukan firman Tuhan. Bukan kita yang membangun di sana, Tuhan yang menyediakan. Tetapi dengan cara membangunnya adalah melakukan firman Tuhan, menerima pesan pada zamannya. Pada zaman kita ini. Haleluya. Seperti saya katakan tadi bahwa Raja Wali adalah seorang utusan di zamannya. Dan kita adalah anak Raja Wali. Haleluya. Ibrani 7:9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 10 dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ayat 10. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek, ya, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Haleluya. Dan kita melihat di 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita memiliki, ya, kehidupan kekal pada waktu ini. Jika kita memiliki hidup kekal, maka kita sudah selalu ada dulunya. Itu intinya. Kalau kita sudah memiliki kekal pada waktu ini, ya,
Berarti kita sudah ada dulunya. Di mana kita ada dulunya? Di dalam pikirannya Allah. Seperti yang sudah kita baca tadi, bagaimana tentang ya Ibrani 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi. Kita lihat ini. Yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya. Ketika Melkisedek menyosong bapa leluhurnya. Dan sudah ada dulu di pinggangnya Abraham. Dan kita sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Amin. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Jadi kita sudah selalu ada di dulunya. Dan alasan kita sudah ada dulunya karena kita adalah bagian dari Allah. Dan hanya Allah satu-satunya hal yang kekal. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Melkisedek dulu menerima persepuluhan dari Abraham. Dan itu dulu diberikan kepada cicitnya Lewi, ya, yang buah pinggang Abraham membayar 1/10 karena ia masih ada di dalam pinggang Abraham. Jadi Allah telah mengetahui anak ini akan datang. Ia mengetahui segala sesuatu. Jadi itulah sebabnya kita adalah bagian dari Allah. Kita sudah melihat tadi, sudah membaca di Efesus 2 ayat 1 dan ayat 2. Biar kita jelas memahami. Saya ulangi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tidak ada waktu yang berhenti. Seperti yang saya katakan tadi, bila 24 jam waktu diberikan Tuhan kepada kita, hal yang sama juga waktu yang diberikan juga kepada setan 24 jam. Jadi tidak berhenti di zaman dulu. Udahlah. Cukuplah kita di Taman Eden ini menyesatkan, memperdaya Hawa ini. Nggak ada seperti itu. Karena roh setan selalu bekerja sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Itulah Efesus 2 ayat 1 dan ayat 2. Bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita melihat bagaimana tentang Raja Wali. Dan ada sebuah cerita yang sebuah cerita ya yang disampaikan oleh utusan ketika ada sebutir telurnya Raja Wali itu dieram oleh si ayam betina. Ketika menetas ya bersama-sama anak-anak ayam ini, ketika telur Raja Wali ini menetas dan sudah bisa mencari makanan sendiri, maka dia heran. Ada sesuatu yang aneh dalam pikirannya. Dan dia kebingungan. Dan dia melihat anak-anak ayam ini mengais-ngais dan juga mencari makanan-makanan yang dia makan. Dan juga dia melihat bebek-bebek yang sedang berenang di kolam. Sedangkan dirinya tidak bisa seperti itu. Haleluya. Tetapi apapun jenis
jenis makanan yang sedang berada di situ, dia tidak mau memakan. Karena itu bukan makanannya. Ketika dia mau hendak besar, dia sudah memiliki sayap yang bisa terbang, dan dia mendengarkan pekikan induknya di sana. Ketika dia mendengarkan pekikan induknya, langsung dia terbang ikut dengan induknya. Dia meninggalkan alam ini, dia meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan hal-hal yang busuk, di mana ayam-ayam yang tadi sedang mengais-ngais dan mencari makanan-makanan yang busuk. Haleluya. Hal yang sama juga ketika antara orang-orang yang percaya, yang sudah ditentukan Tuhan, dan tidak mau mengais-ngais dan mencari makanan-makanan yang busuk, yang kotor. Harus mencari makanan yang segar. Dan marilah kita melihat bagaimana dengan orang-orang yang sedang tinggal diam dan berkerumun dan hidup di dalam kejahatan dan dosa dan kegelapan. Kita melihat di manakah posisi mereka. Kita melihat bagaimana tentang denominasi di zaman ini, organisasi. Mau orang pemabuk, mau pejudi, mau siapapun yang masuk ke dalam enggak masalah. Mau makanan apapun, ya terima aja, makan aja. Tetapi Raja Wali tersebut, dia tidak selera dan dia tidak suka untuk memakan makanan yang kotor. Harus memakan daging segar. Sehingga dia pun tidak senang di sana. Dia pun terbang dengan induknya di sana dan memilih makanan yang paling segar, dan tidak mau memakan bangkai yang busuk seperti burung-burung yang lain. Haleluya. Ketika si induk ayam ini mengais-ngais dan untuk mencari makanan, lalu si anak Raja Wali ini nggak mau memakan sedikit pun, nggak serela, karena itu bukan makanannya. Jadi sekalipun orang-orang, sekalipun keluarga, sekalipun ayah, siapapun orangnya, memberikan makanan yang berasal dari dunia, yang tidak berasal dari firman Tuhan ini, diberikan, maka masuk dari kuping kanan, keluar dari kiri. Kan begini, untuk hari apa kan ada rencana, untuk ini kan ada begini-begini, diteringati nggak ada henti-hentinya. Kalau memang gak ada waktu tidur, maunya non-stop 24 jam memperingati tentang hal-hal yang berasal dari tradisi buatan manusia. Tetapi ketika disentuh, ketika Raja Wali memberikan firman Tuhan, langsung murka dan marah. Mukanya muram. Haleluya. Dia lupa diri. Dia tidak mengenal. Dia tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan segala isinya. Dia tidak memahami itu. Dia tidak menelusuri. Dia tidak pengen tahu. Apakah benar Allah menciptakan langit dan bumi? Firaun tidak peduli dengan hal-hal itu. Maka pasukannya, maka rakyatnya, pengikutnya juga tidak peduli akan hal itu. Tetapi kita lihat, ketika Allah berbicara dengan Abraham, memberikan sebuah tanah warisan, maka mereka fokus dan akan mendengarkan hal-hal seperti itu. Semua pengikutnya Musa, bila mereka merindukan tanah perjanjian, mereka betul-betul siap berjuang sampai ke tanah perjanjian. Karena itu adalah milik mereka. Karena itu sudah ditentukan bagi mereka, bukan untuk Firaun. Haleluya. Itulah sebabnya mereka gagal paham dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Musa. Sekalipun bisa melakukan mujizat, dan sekalipun bisa membuat 10 tulah, mereka juga nggak peduli.
Emangnya engkau saja yang bisa menyeberangi laut sana? Emangnya engkau saja bisa memiliki prajurit tentara yang bisa menyeberangi laut sana? Kami pun juga sanggup. Yang dimaksudkan, emangnya hanya engkau saja yang memiliki Allah, yang memiliki Kristus? Kami pun juga, kan Tuhan kami Kristus loh. Cuma perbedaannya kan, kalian katakan bahwa ada pesan sekarang. Pesan apa itu? Nggak laku itu sama kami. Yang penting kami pergi ke sana. Ya, menyembah Yesus juga. Korah dan Datan juga memiliki hal yang sama dengan Musa dan Kaleb. Memiliki Allah yang sama. Tetapi kita lihat bagaimana tentang di perjalanan ya berlaku Korah dan juga Datan. Mereka membuat patung sembahan. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka mengisi menggosip dan lain sebagainya mengusip. Dan mereka berkata, alah, masa kau saja yang bisa memimpin? Masa kau saja bisa seorang pemimpin? Kan masih banyak orang di sini. Logika sajalah. Jangan kau pertahankan jangan kau pertahankan kerajaanmu. Emangnya kami siapa? Emangnya kami nggak bisa? Udahlah, kau aja pergi. Biar kami lihat dulu bagaimana kau. Sehingga mereka pun menentang. Bukan orang yang ditentang, tetapi Tuhanlah yang ditolak dan yang ditentang. Dan mereka pun menjadi mati di perjalanan tidak sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Karena tidak bisa hanya sekedar mengatakan kami kan punya Tuhan. Kita kan memiliki Tuhan yang sama. Kalau mereka memikirkan hal-hal yang berharga dari Tuhan, mereka akan melakukan segera dan menerima segera apa yang disampaikan Tuhan kepada utusannya untuk disampaikan kepada mempelai wanita, kepada orang percaya yang sedang berada di muka bumi. Tetapi nggak soal ayah, nggak soal ibu, nggak soal adik, nggak soal siapapun. Kalau mereka sudah tidak ditentukan Tuhan, mereka pasti menolak dan tidak bisa dapat melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya dan saudaranya. Bahkan akan berbalik seperti serigala yang karas. Ketika emas itu diberikan, ya, mutiara itu diberikan, maka dia akan menyerang balik dan mengoyakkan dan merusak emas dan merusak firman Tuhan. Haleluya. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana tentang Paulus ketika Paulus dulunya seorang teolog besar. Tetapi ketika ia datang berhadapan langsung dengan firman, dengan Yesus di Damsyik, ya, ketika dia berjumpa dengan tiang api, itu langsung menghidupkan. Ia langsung menjadi hidup karena ia sudah ditetapkan untuk menjadi seperti itu. Ia adalah bagian dari firman. Ketika firman melihat firman, firman yang melihat firman, bukankah kita di akhir zaman ini adalah ala-ala kecil? Bukankah kita firman yang hidup di akhir zaman? Karena firmanlah yang menerima firman. Haleluya. Jadi karena Paulus dulu sudah melihat firman, itu adalah bagian dari dirinya, yang adalah seekor raja wali, yang bukan seekor ayam, ya, yang memegang ada di pekarangan bersama dengan mereka. Tetapi sejak awal ia adalah seekor raja wali. Haleluya. Gak masalah, mau sama-sama bermain pun gak jadi masalah. Kan ada aturannya tadi.
ketika anak Raja Wali itu masih kecil, dia selalu bermain-main dengan ayam itu sambil mematok-matok, ya kan? Melompat-lompat dan lain sebagainya. Bukankah kita ketika kita berada di bumi ini bersama-sama dengan juga kadang bersama-sama berjalan, bercakap-cakap. Kalau percakapan itu bertentangan, mungkin kita nggak betah di sana, langsung kita tinggalkan. Haleluya. Amin. Nggak ada jalannya itu udah bertentangan dengan firman Tuhan. Oh ya pas juga ya. Bagaimana dengan nanti masalah tradisi yang masalah ada itu? Bagaimana itu? Saling nyambung dan saling tertawa, nggak ada jalannya itu. Udah nggak pas lagi ini. Udah tinggalkan aja. Nggak cocok lagi tentang ngobrol dengan orang-orang ini. Karena makanannya dengan makanan kita sudah berbeda. Hukum yang ada di dalam kita sudah berbeda dengan hukum yang ada dalam mereka. Hukum kita adalah hukum Raja Wali. Amin. Haleluya. Jadi kita selalu aneh melihat bebek-bebek sedang berenang di sebuah kolam. Kenapa? Karena kita nggak bisa seperti itu. Haleluya. Ayam terbang 100 meter sudah capek. Amin. Mau turun pun dia sudah mau jungkir balik. Ketika dia kalau terbang 100 meter. Tetapi ketika kita terbang tidak ada lawanan dan tidak ada tantangan sebagai atau angin badai, kita gak semakin naik tinggi. Ketika tantangan rintangan datang, angin badai datang, kita semakin naik tinggi setinggi-tingginya. Haleluya. Mungkin sering kita melihat Raja Wali, bahkan dia gak sampai kelihatan di atas sana. Begitu tingginya, gak ada seorang pun burung yang bisa menyamai dia. Haleluya. Dan kita tahu bahwa badai angin sangat kencang di atas sana. Tetapi itulah yang dia inginkan. Untuk membawa dia semakin naik tinggi. Jadi coba burung yang lain, coba ayam. Jangankan ketinggian 10 meter ke atas, 5 meter pun gak sanggup dia ke atas. Haleluya. Kejadian ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dia menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Kenapa? Karena Nuh adalah orang benar di mata Tuhan. Karena Nuh sudah ada di dalam pikiran Allah sebelum dasar dunia ada. Tentu mereka akan diluputkan daripada penghatiman, daripada kebinasaan. Haleluya. Dan Ibrani 10 ayat 2 dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan apa dikatakan di 1 Yohanes 3:9? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Kita sudah melihat tadi segala jenis makanan yang berasal daripada denominasi organisasi, berasal dari dunia, tolak. Itulah sebabnya kalau orang sudah menerima pesan terang di waktu senja, pesan firman Tuhan di zamannya, gak perlu lagi, ke sana aja dulu, ibadah dulu ke sana. Kan baru beli sepatu baru ini. Baru beli jas yang baru ini. Baru beli mobil yang baru, ke sana dulu kita ibadah.
Minggu depan kita ke sana lagi kan? Dia lihat orang. Bukan seperti ini. Bukan seperti 1 Yohanes 3:9. Ketika Raja Wali meninggalkan hal-hal yang berasal tadi dari makanan dunia, yang bersama-sama dengan ayam tadi, dia langsung terbang. Dan dia tidak pernah lagi diulangi dirinya kembali. Aku rindu ketika aku masih kecil. Aku rindu dengan ayam. Di mana mereka sekarang? Apakah sudah tua? Apakah sudah bisa terbang dengan saya seperti aku? Gak ada pikirannya seperti itu. Sekali dia meninggalkan, langsung dia terbang. Pergi ke tempatnya, di mana dia akan senang. Di mana dia bersemayam, di mana dia bisa tinggal hidup. Ya. Atau di manakah dia, di manakah tempatnya. Haleluya. Karena bagaimanapun juga akan selalu bertentangan. Secara hidup pun bertentangan. Secara perkataan, secara apapun selalu bertentangan. Dan kita melihat bagaimana tentang Nuh ini. Ya. Karena ia yang lain dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi sekali si penyembah disucikan, ia tidak lagi memiliki hati nurani akan dosa. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Ya. Karena pertanyaan masalah dosa sudah selesai. Karena kita adalah suatu bagian dari Allah. Di dalam Kristus. Karena Kristus telah mati untuk menebus kita. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Allah di dalam rahmat-Nya yang kaya. Bagaimana ia sudah menebus ya kita. Jadi itulah sebabnya Allah ya menghancurkan manusia, membinasakan manusia, bahkan segala makhluk yang ada di muka bumi semua dibinasakan dengan air bah yang diciptakannya sendiri. Kenapa? Karena sudah penuh kejahatan dan dosa. Itulah sebabnya aku akan menghancurkan, membinasakan manusia yang sudah diciptakan. Ia akan menghancurkan mereka karena tidak ada memiliki apapun selain hanya sekumpulan kerusakan. Dan seluruh umat manusia akan dilenyapkan pada waktu itu. Jadi karena Allah yang kaya dalam rahmat tidak akan membinasakan orang yang tidak bersalah, ya. Binasa bersama-sama dengan orang salah, nggak ada jalannya itu. Tidak akan bisa bercampur, tidak akan bisa ketika orang jahat dibinasakan, tidak akan bisa juga bercampur dengan orang yang benar juga bersama-sama binasa. Itulah sebabnya satu menuju kematian, satu menuju kepada kehidupan. Jadi itulah sebabnya Allah melakukan apa yang manusia apa yang dilakukannya benar, maka Tuhan akan memanggil dan menarik mereka, menyediakan jalan rahmat bagi mereka yang mendambakan rahmat dan mempersiapkan sebuah bahtera bagi kelebutan mereka daripada kebinasaan. Dengan kata lain, ia menaruh beberapa sayap pada raja walinya, ya, agar mereka bisa terbang mengatasi penghakiman dan tidak tenggelam bersama ayam-ayam tadi. Haleluya, sebuah jalan kehidupan di zamannya Nuh. Itulah yang menyebabkan dia melakukan itu untuk menyediakan karena ia kaya dengan rahmat. Yohanes 6:37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia
akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kubangkitkan tepat pada waktunya. Ketika dia sudah siap terbang, Tuhan akan membangkitkan dia, si Raja Wali tersebut, dan dia tidak akan pernah lagi sekali bangkit dan tidak pernah lagi bangkit. Sekali bangkit, tetaplah bangkit. Itu selamanya. Sekali terbang, Raja Wali tidak akan pernah lagi bersama-sama dengan ayam-ayam tadi. Haleluya. Jadi, tetapi setelah ia menyediakan jalan bagi orang-orang dan kemudian mereka menolaknya, ya. Alasan mereka menolaknya adalah karena tidak ada apapun di dalam sana yang menerimanya. Haleluya. Tidak ada apapun yang menerimanya. Jadi tidak bisa contohnya apa yang kita bilang? Tidak bisa mendapatkan darah dari sebuah wortel atau sebuah keledai apa namanya itu, atau dari sebuah lobak, ya, karena tidak ada darah di dalamnya. Jadi jika tidak ada bentuk kehidupan di dalam sana yang menerimanya, maka itu tidak bisa diterima. Jadi kesalahan dan dosa manusia disucikan oleh Kristus oleh karena manusia itu mau datang ke dalam Kristus. Di bawah penyaliban, di bawah darah Yesus Kristus, mereka semua disucikan. Orang-orang yang mau datang ke Kalvari sana, karena di sanalah semua kesalahan dan dosa disucikan oleh Yesus. Lewat penyaliban itu, lewat penumpahan darahnya, di sanalah disucikan. Tetapi barang siapa yang tidak mau ke bawah Kalvari itu, maka dosa mereka tidak akan pernah diampuni. Dosa mereka tidak akan pernah disucikan. Haleluya. Karena alasan mereka tidak bisa pergi ke sana. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2:38 harus dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tanpa ada pengampunan dosa, maka Roh Kudus tidak akan bisa mereka miliki. Roh Kudus tidak akan mau pergi kepada mereka. Ya. Karena dikatakan sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bukan kepada hanya orang yang kepada orang Yahudi atau orang Yunani atau Ibrani, tetapi bagi kamulah janji itu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil lagi, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang dipanggil, bukan semua. Siapa yang ditarik oleh Bapakku? Ada penentuan. Haleluya. Itulah sebabnya tidak perlu Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ditambah dan dikurang. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya dan amin. Haleluya. Bahwa kita tahu Yohanes 1 ayat 1, 14 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 dan juga 14, bahwa itu akan tergenapi. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Tidak ada seorang pun yang melihat Allah jika kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, yang dimaksudkan bukan saling mengasihi dengan orang-orang pengikut iblis, tetapi saling mengasihi satu yang lain yang adalah anak-anak Allah, yang mau menerima dan mau melakukan firman-Nya. Haleluya. Yang berbicara tentang kasih, karena nggak ada yang namanya pengikut-pengikut iblis mengasihi anak-anak Kristus. Gak ada jalannya itu. Antara anak manusia dengan anak Allah, maka Kain pun membunuh adiknya sendiri, karena dia adalah anak Allah. Haleluya. Jadi nggak ada jalannya itu. Saling mengasihilah. Hai, anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Nggak ada jalannya itu. Jadi kadang kalau dunia berkata, yang paling utama di dalam firman Tuhan adalah memiliki kasih. Kasihilah ini. Kau kan nggak ada kasihmu. Masa kau nggak pergi ke sana begini, begono dan lain sebagainya. Maunya siapapun orangnya dikasih. Ya. Yang menolak firman pun dikasih. Gak pernah yang namanya Musa, Kaleb dan Yosua selalu mengasihi Korah dan Datan. Ketika Musa pergi ke sana, ya, ke Gunung Sinai untuk membawa tita yang 10 itu, tita ke-10, ketika dia mendapati bahwa mereka sedang mendirikan patung, buatan mereka sebagai patung dari emas untuk mereka sembah, langsung dia memecahkan tita 10 itu yang diukur dari sebuah batu. Dia sangat marah. Haleluya. Jadi nggak ada yang namanya udahlah, karena aku meninggalkan mereka, aku dimaklumi aja lah. Kan Tuhan mengajarkan kasih, udah nggak apa-apalah, ya. Pokoknya ini hari nggak usahlah disembah ini ya. Nggak pernah seperti itu. Langsung dia kesal lah, langsung dia marah. Kekecewaan menimbulkan hatinya sangat pilu. Haleluya. Bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kalau bagi dirinya sendiri, dia mengorban, nggak mungkin pala melakukan seperti itu. Tetapi dia kesal bukan karena melawan Musa, tetapi karena mereka mendua Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Musa. Haleluya. Untuk menutup Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Yang dimaksudkan ini siapa? Adalah Musa. Musa adalah sebagai Raja Wali untuk menggendong, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini itulah sebabnya zaman kita adalah zaman Raja Wali. Amen. Ada seorang utusan adalah Raja Wali yang membawa kita kepada gendongan Tuhan. Haleluya. Untuk menyeberangi Laut Merah tadi dan Laut Mati tadi untuk sampai ke tanah perjanjian kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan tambahkan berkat-berkat-Nya kepada kita untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Amin.